Apa yang Anda rasakan setelah terjun ke dunia make up? Aku alhamdulillah bersyukur dan bahagia banget. Terakhirnya itu aku terkenalnya sebagai perias justru yang muslimah, Kak. Padahal aku tidak membranding itu. Mungkin yang pertama karena aku juga sebagai muslimah. Yang kedua mungkin riasan yang aku tampilkan itu cocok dengan karakter mereka. Misalkan yang tidak cukur alis, misalkan. Yang kedua aku menampilkan tampilan-tampilan yang segar aja nuansanya gitu, nggak terlalu ngebold kayak gitu. Ya mungkin di situ, Kak. Apakah ada permintaan khusus merias wajah yang berhijab dan tidak berhijab? Oke, kalau untuk muslimah biasanya memang permintaan klien itu kita ruangannya tersendiri. Biasanya ruangannya tersendiri, kemudian emang betul-betul antara aku dan si klien aja. Biasa permintaannya seperti itu. Tapi selebihnya sih kurang lebih Kak sama ya. Suka duka menjadi seorang makeup artist itu apa? Oke, kalau suka dukanya ya Kak, awal mula menjadi seorang makeup artist, ya aku nggak langsung kayak dapat bayaran kayak gitu. Pertamanya aku endorse dan alhamdulillah pernah ada event aku di endorse kan. Aku bilang oke, aku endorse free aku bilang gitu karena memang aku ada program khusus untuk mohon maaf misalkan kayak yang yatim piatu aku kasih free rias pengantin. Dan dari situ aku memang udah bertekad pengen kasih free. Ternyata di situ aku ketemu dengan salah satu pemilik WO dan waktu itu dia kasih properti baju ke aku hari itu juga. Aku nggak nyangka banget, bahkan aku sampai juga diajarin gitu caranya marketing yang baik di dunia WO karena beliau adalah seorang profesional yang udah lama. Aku diajarin banyak hal dan dikenalin ke link-linknya. Aku nggak menyangka balasan dari Allah luar biasa gitu, Kak. Apa yang melatar belakangi Anda merias wajah gratis untuk pelanggan? Ya Kak, jadi aku sendiri gimana ya Kak? Aku menyadari bahwa seorang pengantin ya, mau apapun agamanya sebetulnya pasti pengen riasannya yang bagus di hari H gitu. Nah, aku juga dulu waktu nikah juga kan nabung dulu apa biar bisa di make upin sama yang aku suka gitu. Nah, dari situ aku juga ngelihat pengalaman teman-teman yang budgetnya terbatas, kadang-kadang make upnya mohon maaf misalkan kurang sesuai kayak gitu kan, karena nggak ada tes make up dulu atau mungkin aku kurang tahu kenapa. Nah dari situ aku punya gerakan, aku harus belajar, aku harus jadi seorang profesional dan ketika aku nanti bisa make up yang baik lah, aku udah janji sama diri aku mau kasih program itu dan aku izin sama orang tua juga, izin sama suami juga, suami tahu. Jadi aku itu ya, aku bahkan ketika ada job-job di luar dari yang aku kasih free, itu justru aku kasih cancel. Karena aku lebih mengutamakan yang tadi, karena itu udah janji aku. Dulu awal mula aku belajar make up itu jujur ya, aku sering ikut-ikut lomba aja terus tiba-tiba menang. Padahal aku nggak ngerasa make up aku bagus juga awalnya. Kalau bukan karena udah jalannya begitu nggak mungkin. Aku ngerasa di situ Allah kasih jalan aku di sini. Bahkan pernah aku nggak dapet job, pernah dalam waktu 3 bulan awal COVID itu job aku kan di refund semua ya. Di refund semua, aku akhirnya nge-refund tuh. Tapi aku cuman gini, ya udah deh alat makeup aku jual semua juga. Toh expired masih lama. Begitu aku niatnya gitu kok job berdatangan gitu Kak. Di situ aku oh mungkin emang udah jalan aku di sini. Mungkin syiar aku yang lebih ditambahin atau gimana karena Allah udah selalu kasih jalan buat aku di dunia makeup artist Kak. Bagaimana bentuk syukur yang Anda rasakan? Aku bersyukur banget Kak. Karena kalau background aku dulu SMA itu masih main volley jadi atlet. Iya gitu. Tapi apa namanya nggak menyangka teman-teman pun terakhirnya Nila di makeup artist. Bahkan sekarang dia bisa pakai make up buat pengantin itu teman-teman juga nggak ada yang nyangka Kak. Orang tua aku sendiri juga nggak menyangka kok terakhirnya nyemplungnya ke sini gitu. Dan mencintai banget setiap detail make up maupun gaun-gaun pengantin kayak gitu. Emang aku mencintai dunia ini gitu Kak. Apa yang membuat Anda tetap istiqomah di jalur makeup artist muslimah? Awalnya itu aku tuh kan suka banget lihat peragaan catwalk kayak gitu loh, make up catwalk kayak gitu. Nah, kadang-kadang yang aku temui karena aku tinggal di Cilengsi ya Kak, make up tuh banyak yang minder awalnya. Kalau misalkan make up, nah akhirnya aku di sini sebagai seorang muslim, aku pengen menciptakan riasan yang bisa diterima untuk muslim. Jadi supaya kalau pakai make up itu nggak dikritik itu gimana sih? Mungkin ada batasan-batasannya itu yang betul-betul aku pelajari. Make up di luar negeri kenapa bisa up, bisa sampai kayak mendunia gitu ya? Aku pelajari kenapa kita muslim nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Emang bedanya apa sih? Di situ aku juga berusaha mencari tahu Kak. Makanya
dengan aku tetap stay di make up untuk muslimah ini menjadi suatu kebahagiaan untuk aku. Apa makna pahala bagi Anda? Oke, makna pahala. Aku sih mungkin nggak bisa terlalu mendefinisikan secara konkret ya. Tapi kalau pahala buat saya itu lebih kepada nilai kebaikan yang kita dapatkan dari Allah. Tapi kan baik atau tidaknya di mata manusia sama di mata Allah kan mungkin berbeda. Yang penting aku niat baik, ya berharap supaya nanti Allah aja yang bales. Bahkan dalam perjalanannya pun yang penting kita udah niat baik, tapi sekiranya lingkungan kita tidak menerima baik, atau misalkan gerakan yang aku ciptakan tadi itu free make up tadi nggak diciptakan baik menurut orang, ya udah nggak apa-apa, yang penting Allah tahu niat aku. Dan ya tetap ya Kak, berharap pahala, yang penting niat baik dulu kalau aku Kak. Karena memang ada dalam syariat juga kan, tidak dianjurkan untuk mencukur alis misalkan kayak gitu. Ya mungkin itu kan bisa kita hindarin ya, tapi